teman-teman, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum ke pembelajaran materi, mari saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ardian Retno Anggraini, yang kedua Eka Marwati, dan yang ketiga Hizkia Dewa Agung. Pada kali ini kita akan belajar teori behavioristik, sosial kognitif, dan konstruktivisme. Yang pertama ada teori behavioristik. Pada sesi pertama kali ini kita akan belajar mengenai teori behavioristik. Sejarah teori behavioristik. Teori pembelajaran behavioristik yang dianut oleh Gates dan Berlier merupakan teori pembelajaran yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya stimulus dan respon. Berikut ini merupakan contoh penerapan teori behavioristik dalam proses pembelajaran di kelas. Antara lain, yang pertama, guru harus menyiapkan materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif maupun negatif. Yang kedua yaitu teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif adalah teori yang lebih mementingkan proses belajarnya dibandingkan dengan hasilnya. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dalam lingkungan. Berikut ini merupakan beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran kognitif. Di antaranya yang pertama yaitu meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal ataupun laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menentukan solusi baru untuk masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Selanjutnya, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide tersebut bisa terhubung. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar tentang membangun pengetahuan individu itu sendiri berdasarkan pengetahuan sebelumnya yang sudah diperoleh untuk membentuk pengetahuan baru. Berikut ini adalah contoh beberapa penerapan teori belajar konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri. Berarti guru telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah atau problem solvers. Penerapan yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon, berpikir reflektif, memerlukan waktu yang cukup, dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan atas informasi yang diterimanya. Penerapan yang ketiga yaitu mendorong siswa berpikir secara tingkat tinggi. Guru yang menerapkan pembelajaran
Konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu mengajukan hal-hal yang berbeda di balik respon faktual yang sederhana. Guru mendorong siswa menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan-gagasan atas atau pemikirannya. Penerapan yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Dialog dan diskusi yang merupakan interaksi sosial dalam kelas yang bersifat intensif sangat membantu siswa untuk membantu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mengemukakan apa yang mereka pikirkan dan mendengarkan gagasan orang lain, maka mereka akan mampu membangun pengetahuan sendiri yang didasarkan atas pemahaman sendiri. Jika merasa nyaman dan aman untuk mengemukakan gagasan-gagasan mereka, maka dialog yang sangat bermakna akan tercipta di dalam kelas. Penerapan yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Jika diberi kesempatan untuk menyusun berbagai macam prediksi, seringkali siswa yang menghasilkan hipotesis tentang informasi maupun kejadian yang sedang dialaminya, guru yang menerapkan konstruktivisme dalam pembelajaran memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk menguji hipotesis mereka, terutama melalui diskusi kelompok dan pengalaman nyata. Penerapan yang terakhir yaitu guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena dalam dunia nyata. Guru kemudian membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Oke, selanjutnya di sini ada model-model pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama yaitu discovery learning, yaitu siswa didorong untuk belajar dengan diri sendiri. Selanjutnya ada receptionist learning, yaitu guru menyusun situasi belajar, memilih materi-materi untuk peserta didik, kemudian disampaikan dalam bentuk pengajaran yang terorganisasi. Selanjutnya ada assisted learning, yaitu menekankan siswa untuk berperan aktif. Selanjutnya ada active learning, yaitu melibatkan siswa secara langsung dalam berinteraksi, menyelidiki, menyelesaikan masalah, dan menyimpulkan pemahaman diri. Yang kelima ada the accelerated learning, yaitu pembelajaran sangat cepat, menyenangkan, dan memuaskan peserta didik. Selanjutnya ada quantum learning, yaitu mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dan dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam pembelajarannya. Selanjutnya ada contextual teaching and learning, yaitu menuntut kreativitas guru dalam mengaitkan subjek matter dengan kehidupan nyata siswa. Selanjutnya ada cooperative learning, yaitu pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain. Rencana meningkatkan motivasi siswa di kelas. Yang pertama, Tania berusia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Sebagai guru, sebaiknya kita memberikan motivasi kepada Tania supaya memiliki keinginan untuk sukses, dan kita bisa memberikan contoh beragam cita-cita kepada Tania dengan dibantu dengan media pembelajaran yang dikemas secara menarik pula. Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Pada usia 10 tahun ini, anak sudah mulai menggunakan kemampuan kognitifnya untuk mengumpulkan berbagai informasi, berpikir kritis dan logis. Hal itu didukung dengan rasa senang yang didapatkan anak saat mendapatkan pujian dan apresiasi dalam pencapaian pembelajarannya. Yang ketiga, Sandra berusia 13 tahun, yang tenang saat di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dengan melihat kasus ini, Sandra memiliki faktor lingkungan yang mempengaruhi perilakunya. Lingkungan
bisa disebut di mana di sekolah kita bisa memposisikan sebagai guru. Bisa langsung menasihati Sandra bahwasanya Sandra yang tenang itu tidak bisa meremehkan ataupun sebaliknya tidak bisa diremehkan. Kita harus saling menghargai bahwasanya setiap manusia itu diciptakan sama dan tidak boleh membeda-bedakan serta harus saling menghormati. Dan yang terakhir adalah Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, sebagai guru, kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi Robert sehingga kita bisa akan membantu Robert untuk bisa lebih terbuka terhadap masalah yang dideritanya. Dan kita sebagai guru bisa membantu menyelesaikan masalah Robert serta melakukan pendekatan kepada bibinya Robert. Terima kasih.